Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan ke-6 dengan topik pengertian dan aspek psikologis dalam komunikasi, dan yang kedua adalah tentang kelompok kerja dan kerja kelompok. Nah, untuk yang pertama saya ingin membahas tentang pengertian dan konsep dari psikologi komunikasi. Nah, psikologi komunikasi adalah suatu ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan perilaku dalam komunikasi. Psikologi komunikasi tidak membicarakan komunikasi secara umum, melainkan membahas karakteristik manusia dan aspek biologis dalam diri manusia yang melakukan komunikasi. Nah, dalam psikologi komunikasi yang dipelajari adalah bagaimana seorang komunikator membuat pesan yang efektif, dan juga bagaimana psikologi komunikator mempengaruhi dalam kaitan dengan pembuatan pesan. Nah, di sini juga ada tentang psikologi pesan, psikologi dari seorang komunikan. Ya, tadi ada komunikator, nih komunikan. Nah, psikologi dalam beberapa ranah komunikasi ini termasuk komunikasi intrapersonal, juga interpersonal, dan juga komunikasi massa. Nah, ruang lingkupnya apa saja? Nah, ruang lingkup dari psikologi komunikasi adalah pertama, adanya yang namanya komunikator, orang yang menyampaikan pesan. Ya, nah, bagaimana sumber dapat mempengaruhi orang lain, artinya dia mengirimkan pesan. Pesan-pesan ini adalah bagaimana pesan ini menjadi semacam stimulus dan menimbulkan adanya suatu respons. Nah, kemudian adanya komunikan yang menerima pesan tersebut, ya. Nah, bagaimana proses penerimaan pesan-pesan, pengaruh faktor-faktor personal dan juga situasional, ya. Nah, jadi manfaat apa kita mempelajari psikologi komunikasi? Nah, psikologi komunikasi merupakan ilmu yang wajib dikuasai dan dipahami oleh mereka yang mempelajari ilmu komunikasi. Komunikasi sebagai suatu proses ini melibatkan beberapa komponen dalam suatu psikologi, komponen dalam suatu komunikasi, ya. Yang ini nanti dianalisis. Nah, dengan memahami psikologi komunikasi diharapkan kita dapat memperoleh berbagai manfaat, seperti menjadi komunikator yang mempunyai kredibilitas. Yang kedua, dapat membantu menyampaikan pesan yang akurat. Yang ketiga, membantu memilih media yang tepat untuk menyampaikan pesan sesuai dengan konteks komunikasi. Nah, juga membantu untuk memahami komunikan dengan memperhatikan dalam kaitan dengan keanggotaan kelompok, proses seleksi, dan juga kecenderungannya. Nah, dalam teori psikologi komunikasi ada beberapa teori, nanti bisa dipelajari, ya. Pertama adalah teori kultivasi atau cultivation theory, kemudian teori spiral keheningan atau disebut dengan the spiral of silence theory. Nah, kemudian ada lagi yang namanya agenda setting theory, ya. Ini dikembangkan oleh Max Wellcome dan juga Donald Shaw. Kemudian ada lagi teori peluru atau disebut juga dengan model jarum hipodermik atau Bullet theory, ya. Nah, kemudian ada lagi teori kegunaan dan kepuasan, uses and gratification theory, ya. Nah, ini juga bisa dipelajari, ya. Kemudian bentuk-bentuk komunikasi tadi seperti saya sampaikan, ada interaksi interpersonal secara tatap muka atau face to face, interpersonal interaction. Kemudian ada juga interaksi yang interpersonal bermedia. Kemudian ada komunikasi atau disebut dengan komunikasi massa, ya, yang merupakan proses penyebaran informasi yang dilakukan oleh suatu organisasi. Ini biasanya surat kabar, film atau dan TV, ya. Nah, kemudian bagaimana komunikasi yang efektif dalam psikologi komunikasi? Yang pertama adalah bahwa komunikasi yang efektif paling tidak ini bisa menimbulkan 5 hal. Pertama, adanya pengertian. Keduanya ada kesenangan. Ketiga adalah mempengaruhi sikap. Kemudian hubungan sosial juga yang baik dan adanya suatu tindakan.
Nah, ini adalah hal-hal yang menyatakan bahwa komunikasi efektif itu bisa menimbulkan 5 hal tersebut. Nah, kemudian pesan-pesan dalam perspektif psikologi. Nah, dalam perspektif psikologi, komunikasi adalah komunikasi ini adalah suatu pesan yang merupakan bagian yang terpenting yang harus menjadi perhatian dari seorang komunikator ya. Nah, tentunya di sini harus menggunakan bahasa-bahasa yang atau simbol-simbol atau huruf yang jelas ya, dan juga mempunyai makna ya. Nah, kemudian dalam kaitan dengan penggunaan pesan, tentunya pesan yang kita sampaikan hendaknya memperhatikan beberapa hal. Pertama, hati-hati. Kemudian kita juga perhatikan dimensi waktunya. Jangan mengacaukan kata dengan rujukan, jangan mengacaukan pengamatan dengan kesimpulan ya. Nah, selain pesan verbal, dalam pesan non verbal juga turut bisa menunjang dalam kaitan dengan penyampaian informasi, adanya suatu repetisi, substitusi, kontradiksi, komplimen, dan juga adanya aksentuasi. Nah tentunya dalam hal ini supaya bagaimana pesan ini bisa tersampaikan, tentunya kita harus membuat suatu organisasi dari pesan. Nah ya, jadi dalam kaitan dengan pesan ini adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama adanya attention, need, satisfaction, visualization, dan juga action. Nah, ini adalah bagian pertama yang ingin saya sampaikan. Dan bagian kedua adalah mengenai kelompok kerja dan kerja kelompok. Nah, menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert ini mengatakan bahwa kelompok itu adalah sekumpulan atau kumpulan dari 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu. Nah, jadi kalau kita bicara kelompok, ini adalah merupakan sekumpulan orang, lebih dari 2 orang ya. Kemudian adanya hubungan interaksi. Dan ketiga adalah adanya tujuan bersama. Nah, ini adalah yang disebut dengan kelompok menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert. Nah, kemudian apa itu kelompok kerja? Nah, kelompok kerja adalah kelompok yang disusun oleh organisasi. Ya, dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Nah, kelompok kerja ini disusun terutama jika jumlah anggota organisasi jumlahnya besar ya, ruang lingkupnya luas, dan juga penggolongan sumber dayanya banyak ya. Nah, selanjutnya dalam kelompok kerja itu ada yang di kelompok kerja di organisasi formal dan juga ada yang di informal. Nah, kelompok kerja dalam kelompok kerja formal ini ada yang kelompok kerja langsung atau disebut dengan kelompok komando ya, common team. Kemudian ada namanya kepanitiaan atau committee. Nah, kemudian ada namanya kelompok kerja temporal ya atau khusus ya. Ya, ini disebut juga dengan namanya kalau kita sebut sering task force team ya atau specific team ya. Nah, kemudian dalam kaitan dengan kelompok kerja informal, ini kelompok kerja yang dibentuk dengan sendirinya ketika ada beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya tidak terkait langsung dengan kegiatan rutin organisasi. Nah, ini contohnya adalah kelompok kerja persahabatan atau friendship ya. Ada juga kelompok kerja dalam kaitan dengan kepentingan, interest group. Nah, ini terkait dengan suatu objek atau minat-minat tertentu yang sama, lalu dia melempuk satu kelompok kerja. Dalam kaitan dengan politik, keagama, kemudian atau bisa juga dengan yang paling sederhana adalah diskusi belajar ya. Nah, ada 4 tujuan kelompok kerja informal. Yang pertama, memelihara dan memperkuat perilaku positif dari para anggota. 2, menciptakan dan memelihara interaksi dari sesama anggota ya. Ya, supaya anggota-anggota ini merasa nyaman, yang puas, dan juga aman ya. Kemudian membantu para anggota agar dapat berkomunikasi dan berinteraksi dalam bentuk yang informal dan juga fleksibel ya, luas ya. Kemudian yang keempat adalah membantu manajer dalam menyelesaikan persoalan yang mungkin dalam kondisi formal ini tidak bisa diselesaikan. Nah, dibentuklah kelompok informal. Kita dilakukan sore yang ngopi tiap hari tertentu ya, jam tertentu ngopi bareng, dan kemudian di situ dilakukan diskusi-diskusi yang sifatnya informal ya. Nah, kemudian bagaimana dalam tahapan untuk membangun kelompok kerja yang efektif? Pertama ada namanya proses pembentukan atau forming.
Nah, kemudian di situ ada proses timbul lah ya dalam kaitan dengan pembentukan ini, ada ide-ide, ada brainstorming lah ya. Jadi di situ ada bisa saja timbul yang namanya konflik ya. Kemudian ada dibentuk yang namanya norma atau etika atau disebut dengan norming ya. Nah, lalu adalah pencapaian dari kinerja atau performing ya. Nah, ini adalah hal-hal yang terkait dengan tahapan ya. Tahapan mulai dari forming, storming, kemudian norming dan juga performing ya. Ini bisa dipelajari ya. Dan juga nanti ada beberapa hal lain yang bisa dipelajari dalam kaitan dengan kelompok kerja ini adalah dalam kaitan dengan pengambilan keputusan ya. Ini adalah hal yang juga penting dalam kaitan dengan kelompok kerja di dalam suatu organisasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.